Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semuanya? Saya berharap kita semua pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Saudara-saudari, sebelum kita melanjutkan kembali segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, marilah kita sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 4. Demikian dikatakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia diajarkan bagaimana kita bersikap yang benar terhadap orang lain, terhadap orang yang lebih tua dari kita, terhadap orang yang lebih muda dari kita. Dan pelajaran tentang bagaimana bersikap itu adalah bagian dari sesuatu yang harus terus diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Karena apa? Karena bagaimana kita memperlakukan dan bersikap kepada orang lain itu menunjukkan bagaimana kita sebagai pribadi yang terhormat dan pribadi yang sangat layak untuk dihargai. Bagaimana kita menghargai yang lebih tua membuat kita menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang yang lebih tua. Bagaimana kita juga menghargai orang yang lebih muda dari kita. Itu juga sangat menentukan bagaimana kita juga menyenangkan bagi mereka yang lebih muda. Nah, saudara-saudari, kita mungkin di belakangan ini melihat adanya sebuah degradasi nilai. Bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Bagaimana seorang anak bersikap kepada orang tua. Bagaimana seorang anak bersikap kepada orang yang seumuran atau yang lebih kecil dari dia. Demikian juga di sekolah, bagaimana murid berlaku kepada guru, bagaimana guru seharusnya memberikan keteladanan kepada murid, atau di kantor juga terjadi banyak pergeseran-pergeseran. Nah, hari ini kita mau diajak oleh pengkhotbah melihat bagaimana sikap yang baik kepada penguasa atau kepada pemimpin kita. Sebagai warga atau sebagai rakyat, seharusnya seorang warga, seorang rakyat itu menghargai para pemimpinnya. Menghargai yang memimpin dia. Baik itu di pemerintahan atau mungkin di rumah ibadah atau dimanapun. Setiap orang harus menunjukkan sikap dan karakter yang baik. Ketika seorang pemimpin sedang marah, seharusnya
siapapun warganya atau siapapun orang yang sedang dimarahinya tidak boleh cuek atau tidak boleh langsung pergi saja. Dia harus menjaga sikapnya dan dia harus tetap sabar untuk menahan dirinya supaya dia juga tidak mudah terpancing dengan kemarahan, tapi dia lebih baik untuk mengambil sikap mendengar dan berdiam diri supaya tidak muncul kemarahan-kemarahan yang lebih besar lagi. Karena apa? Karena ketika orang yang sedang marah itu sedang marah kepada kita, ketika kita mengambil sikap untuk diam dan mendengar, itu akan meredakan amarahnya. Itu akan mengurangi kemarahannya, sehingga kemarahan itu pun bisa cepat selesai. Orang harus sabar terhadap orang lain. Jangan terpancing malah ikut melakukan tindakan-tindakan yang semakin membangkitkan amarah, membangkitkan segala emosi dari orang lain. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, nilai-nilai yang seperti ini harus terus diturunkan kepada orang-orang yang lebih muda. Bagaimana orang muda juga bersikap kepada orang yang lebih tua, bagaimana menghadapi orang yang sedang marah, bagaimana menghadapi orang yang sedang emosional. Tuhan mengajarkan bahwa kesabaran adalah salah satu cara yang baik untuk kita teladani, kita lakukan menghadapi orang-orang yang sedang penuh dengan amarah kepada kita. Yesus sendiri ketika dia ditangkap, ketika orang banyak sedang emosional untuk membunuh atau untuk mempersalibkan dia, dia menghadapinya dengan kesabaran yang luar biasa. Dia menghadapinya dengan ketenangan. Ketika Raja Herodes atau pemimpin-pemimpin Yahudi penuh emosional, penuh dengan kemarahan, ingin mencari kesalahan dan ingin menfitnah dia, telah melanggar banyak hal adat istiadat Yahudi, Tuhan Yesus menghadapinya dengan ketenangan dan kesabaran yang luar biasa. Dia lebih mengambil sikap diam, sehingga mereka yang sedang marah, mereka yang sedang ingin mendakwa dia, akhirnya tidak menemukan kesalahannya, tidak menemukan hal-hal yang sesungguhnya layak untuk membuat Yesus itu menerima hukuman yang mereka sedang ajukan itu. Nah, demikian juga para hamba-hamba Tuhan di dalam perjanjian baru, para rasul-rasul, mereka menghadapi segala sesuatu, pemimpin-pemimpin yang sangat emosional, pemimpin-pemimpin yang sedang di puncak kemarahan, yang ingin mendakwa dan menghentikan segala kerja keras dan pemberitaan Injil yang mereka lakukan. Semua mereka menghadapinya dengan ketenangan dan kesabaran, dan mereka tidak meninggalkan para pemimpin yang sedang marah itu, sehingga pemimpin yang sedang marah itu menjadi malu sendiri atas kemarahannya, karena kemarahannya tidak direspon dengan kemarahan yang baru, segala kejahatannya tidak direspon dengan kejahatan yang baru, sehingga mereka sendiri akhirnya malu atas kemarahan yang mereka sedang tunjukkan dan nyatakan pada saat itu. Di tengah-tengah kehidupan kita yang penuh dengan banyak pergumulan ini, firman ini mau mengajak kita menjadi pribadi-pribadi yang punya kesabaran yang kuat, pribadi-pribadi yang memiliki ketenangan di dalam menghadapi siapapun, bahkan ketika pemimpin atau orang-orang yang kita layak hormati dan kita layak tinggikan, tapi sedang memiliki karakter yang tidak baik, yang dipenuhi dengan kemarahan dan emosi atau apapun itu, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, harus tetap sabar, harus tetap tenang, harus tetap mampu mengendalikan dan menguasai diri kita, sehingga kita menjauhkan diri kita dari berbagai kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi kalau kita terpancing oleh kemarahan atau emosi dari orang lain. Saudara-saudara, buah-buah roh juga mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang dipenuhi dengan roh Tuhan harus memiliki sifat kesabaran itu. Orang-orang yang sabar inilah yang kelak akan menjadi orang-orang yang mampu menegakkan kebenaran. Karena dengan kesabaran, dia mampu menghindarkan dirinya dari kesalahan-kesalahan yang baru yang bisa muncul tanpa kita tidak sadari ketika kita terpancing oleh emosi, terpancing oleh kemarahan dari orang lain. Nah, dalam melakukan apapun di dalam kehidupan kita ini, marilah kita menghadapinya dengan penuh kesabaran, penuh dengan ketenangan, karena Tuhan sangat menyukai orang-orang yang tangguh di dalam menjalani kehidupannya, yang penuh dengan kesabaran melewati segala sesuatunya.
Karena untuk menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang bisa kita andalkan, kita mau diajak untuk di dalam proses itu. Dan dalam proses itu kita harus melaluinya dengan kesabaran yang luar biasa. Nah, saudara-saudari, mari menjaga ketahanan fisik kita dengan kesabaran yang kuat, dengan ketenangan, sehingga apapun permasalahan kita, siapapun yang kita hadapi, kita akan bisa selalu berada di posisi yang benar dan posisi yang menang. Dan inilah kemenangan anak-anak Tuhan, ketika setiap anak-anak Tuhan mempunyai kesabaran dan ketenangan menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah menyapa kami untuk boleh menghadapi segala sesuatu dengan kesabaran, bahkan menghadapi para pemimpin-pemimpin atau siapapun yang secara emosional dan penuh dengan amarah ingin menghancurkan atau menghakimi atau menghukum atau sedang mencari kesalahan kami. Biarlah kami dengan kesabaran itu boleh menahan diri sehingga kami terhindar dari kesalahan-kesalahan baru atau bahkan terhindar dari kesalahan yang mungkin didakwakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan dari Kudus yang menyertai, memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.